Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas makalah yang kedua dengan judul Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdul Jid Abdurrahman bin Khaldun. Kemudian ia mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Khaldun juga dikenal sebagai ulama ilmu sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Pada umur 20 tahun, Ibnu Khaldun menganyam pendidikan yang fokus belajar tajwid, qiraah, dan menghafal Al-Quran. Ia mempelajari fikih mazhab Maliki, hadis Rasulullah, dan puisi. Ia mempelajari hadis dari Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Qaisi Al-Wadiyasi, seorang otoritas hadis terbesar dari Tunisia yang kemudian menganugerahkan ijazah kepada Ibnu Khaldun untuk mengajar bahasa dan hukum. Ibnu Khaldun juga menerima ijazah dari guru-gurunya yang lain, dari sarjana-sarjana terkemuka yang mengungsi ke Tunisia. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia, Spanyol, kemudian berimigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sepila ke Rekonstruksi pada tahun 1248 di bawah pemerintahan dinasti Habsyiddin. Beberapa keluarganya memegang jabatan politik. Namun, ayah dan kakek Ibnu Khaldun menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Saudaranya sendiri, Yahya Khaldun, juga seorang sejarawan yang menulis sebuah buku tentang dinasti Abdal Walid. Saudaranya dibunuh oleh saingannya, yakni seorang ahli historiografi. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya hingga masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut yang datang ke semenanjung Iberia pada abad ke-8 pada awal penaklukan Islam. Dengan kata-katanya sendiri, dan keturunan kita berasal dari Hadramaut, dari orang-orang Arab Yaman melalui Wail ibnu Hujr yang juga dikenal sebagai Hujr bin Adi, dari orang-orang Arab terbaik, terkenal, dan dihormati. Halaman 249 edisi Al-Waraq. Namun, penulis biografi Muhammad Enan mempertanyakan klaim tersebut dengan menunjukkan bahwa keluarganya adalah seorang muladi yang berpura-pura berasal dari Arab untuk mendapatkan status sosial. Enan juga menyebutkan tradisi masa lalu terdokumentasi dengan baik mengenai kelompok-kelompok Berber tertentu, di mana mereka secara hati-hati menambahkan diri mereka menjadi beberapa keturunan Arab. Motif semacam ini adalah demi keinginan untuk meraih kekuasaan politik dan kemasyarakatan. Beberapa pihak berspekulasi tentang keluarga Khaldun. Di antaranya menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun sendiri adalah produk dari keturunan Berber yang sama dengan mayoritas penduduk asli tempat kelahirannya. Sarjana Islam Muhammad Hojen berpendapat bahwa identitas palsu atau Berber akan berlaku, namun pada saat nenek moyang Ibnu Khaldun meninggalkan Andalusia dan pindah ke Tunisia, mereka tidak dapat mengubah klaim mereka terhadap keturunan Arab. Bahkan di saat Berber berkuasa, pemerintahan Al-Mabaraz dan Mawahid dan Ibnu
Ibnu Khaldun tidak merebut kembali warisan Berber. Penelusuran Ibnu Khaldun dari silsilah dan nama keluarganya sendiri dianggap sebagai indikasi paling kuat dari keturunan Arab. Kesimpulan dari biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah contoh filsuf politik yang mengikuti banyak kejadian politik yang terjadi pada masanya. Ibnu Khaldun tidak menekankan suatu bentuk sistem politik dalam pemerintahan. Namun, konsep politiknya berpusat pada Ashabiyah. Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun merupakan suatu ikatan psikologis dalam muatan politik. Yang dimana sekarang Ibnu Khaldun sendiri dikenal dengan bapak sosiologi Islam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.